Kunci untuk badan yang lebar adalah otot bahu. Makanya kamu harus tahu cara latihan otot bahu yang benar. Check it out. Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Tuna and Fit bersama saya, Bobby Ida. Bahu terdiri dari 3 bagian. Ada bagian depan yang juga dinamakan anterior deltoid. Kalau deltoid itu untuk otot bahu berarti deltoid bahu. Ada bagian samping namanya juga lateral deltoid. Sama bagian belakang ini namanya posterior deltoid. Kalau kalian pengen bahu kalian kelihatan bulat, 3D, dan seimbang, kalian harus melatih semua dari 3 bagian ini. Aku tunjukkan semua gerakan buat di gym dan di rumah. Kita mulai dengan gerakan fondasi untuk otot bahu terlebih dahulu. Ini menurut aku sangat penting kalian melakukan gerakan ini. Ini namanya shoulder press, overhead press, military press, ada begitu nama buat gerakan ini. Kalian bisa melakukan pressing movement berdiri kayak gini. Ini biasanya dinamakan overhead press. Kalian juga bisa melakukan gerakan yang sama dalam posisi duduk begini, seated dumbbell shoulder press. Oke. Kita juga bayangin ini aja sebagai barbell. Kalian juga kalau di rumah kalian punya barbell atau di gym juga bisa melakukan gerakan ini dengan menggunakan barbell atau Smith machine. Ada juga variasi behind the neck. Cuman untuk behind the neck harus benar-benar hati-hati karena risiko untuk cedera lumayan tinggi. Jadi lebih baik dari depan aja kalau kalian masih pemula. Gerakan shoulder press ini memungkinkan kalian untuk mengangkat beban paling berat untuk melatih otot bahu. That's why ini sangat penting dan membentuk massa otot atau mass di bahu kalian. Jadi sangat-sangat penting kalian melakukan gerakan shoulder press. Kalau favorite aku sendiri yang aku paling demen adalah posisinya duduk kayak gini. Kenapa? Kalau dalam posisi duduk kayak begini, aku bisa benar-benar fokus ke otot bahu aku. Buat aku sendiri, aku udah coba berapa kali. Tapi kalau aku berdiri kayak gini lumayan susah. Karena aku harus stabilize dengan badan aku. Dan kalau aku pakai beban yang berat lumayan susah. Jadi aku lebih memilih yang duduk. Tapi bebas, kalian pilih yang mana aja. Terserah kalian yang nyaman dan aman aja buat kalian. Ada gerakan kalau kita mau isolate bahu bagian depan juga dengan front raises. Front raises kalian bisa lakukan juga di gym dengan cable. Bisa dilakukan begini, bisa dilakukan begini. Juga ada variasi untuk begini. Sebenarnya sama aja, yang paling nyaman buat kalian aja. Cuman aku sarankan kalau kalian melatih front raises itu jangan pakai beban yang terlalu berat. Lebih fokus ke kalian merasa mind muscle connection-nya. Lebih kalau kalian pengen angkat beban yang berat ya di pressing aja. Oke, sekarang kita langsung ke bahu bagian samping atau lateral head dari deltoid kita. Yang paling populer untuk latihan side delts kita adalah dengan side raises begini. Ya, di gym kita bisa melakukan ini. Di gym pasti kalian ada cable tower, kelihatan begini. Ya, gerakannya kurang lebih. Tapi juga bisa dilakukan dengan dumbbells. Biasanya begini. Bisa juga dilakukan dengan satu dumbbell aja. Misalnya kalian tahan di sini. Nah, begini. Juga ada variasi di mana kita tekuk lengan kita. Begini, bend arm side raises. Di side raises sangat penting, kita bukan cari beban yang berat. Ini lebih ke mind muscle connection. Yang paling penting di sini kalian harus benar-benar merasain bagian samping. Harus benar-benar fokus. Ini satu-satunya gerakan untuk melatih side delts kita. Kita sebenarnya juga ada upright row yang bisa melatih. Juga ini sedikit kena ke side delt, tapi menurut aku ini salah satu gerakan yang udah paling optimal, paling the best untuk melatih otot bagian samping. Jadi mendingan kalian pilih ini aja, mau pakai cable, dumbbell, terserah kalian. Ingat sekali lagi yang paling penting adalah kalian bisa merasain bahu bagian samping. Intinya jangan jadi orang kayak cuma swing aja, kalian bisa ambil 10 kilo, 15 kilo, tapi bahu samping sama sekali nggak jadi. Tapi yang paling penting adalah kalian fokus. Kalian bisa benar-benar rasain bahu bagian samping, baru kalian pelan-pelan naikin beban. Oke, sekarang kita ke bagian belakang, posterior deltoid. Posterior deltoid ada beberapa cara untuk latihan itu. Yang pertama adalah kita bisa melakukan gerakan reverse flies. Di gym juga ada butterfly untuk reverse fly. Tapi biasanya kalau kita nggak punya itu, kita bisa melakukan dengan dumbbells begini. Bisa juga dalam posisi duduk kayak gini. Ya, juga ada variasi kayak gitu. Atau di gym biasanya seperti tadi aku bilang ada reverse butterfly atau cara lain untuk melatih otot posterior delt kita juga dengan kita melatih face pulse. Ya, sorry, kayak gini. Kalau kalian tarik kabelnya kayak gini juga ada. Oke. Semua dari gerakan ini fokus ke
posterior delt, reverse flies, sama face pulls. Oke, sama seperti di bahu bagian samping, sangat penting kalau kita melatih reverse flies atau posterior deltoid kita, jangan pakai beban yang terlalu berat. Karena yang paling penting kalian fokus ke otot bahu bagian belakang. Jadi jangan kayak gini misalnya. Ya, oke, kalian bisa angkat 15 kilo, 20 kilo, tapi pertanyaan aku, apakah setelah 3 bulan kalian latihan ini, bahu bagian belakang jadi atau enggak? Pasti enggak. Jadi benar-benar dari sini kalian fokus untuk rasain bahu bagian belakang. Mau pakai beban cuma misalnya 2 kilo, 3 kilo, sampai kalian bisa benar-benar connect ke otot bahu bagian belakang, gak apa-apa. Yang penting benar-benar bisa connect, bisa fokus ke sana, baru kalian naikin beban secara pelan-pelan. Oke? Sekarang aku mau omong beberapa kesalahan yang sering dilakukan kalau orang melatih front delts atau bahu in general. Yang pertama adalah, kebanyakan orang yang kalian bisa lihat di gym, mereka punya posture badan kayak gini, bungkuk. Kenapa? Simple answer. Kebanyakan orang demen bench press. Bench press pakai barbell, bench press pakai dumbbell, shoulder press, intinya semua pressing, dips pressing. Dengan semua pressing movement, kita juga melatih otot bahu bagian depan. Jadi, bahu bagian depan jadi semakin kuat, belakang nggak pernah dilatih atau jarang dilatih, sehingga bahu depan narik agak ke depan. Jadi kalian punya postur badan yang tidak baik, selain dari postur badan yang tidak baik, gak kelihatan estetik, sama yang ketiga ini juga rawan untuk cedera. Jadi aku sangat sarankan orang yang punya postur badan kayak gini, kalau kamu termasuk kayak gini, mulai workout bahu kamu, shoulder workout kamu dengan belakang dulu, di mana tenaga kamu paling tinggi, paling tinggi, fokus ke bahu bagian belakang terlebih dahulu. Oke. Satu tip lagi, berapa orang juga suka kalau udah latihan bertahun-tahun di gym, latihan bahu, tiba-tiba kayak, kenapa bahu agak sedikit sakit atau tegang? Seringkali karena di dalam bahu kita adalah rotator cuff. Rotator cuff adalah otot yang kecil di dalam bahu kita yang gak pernah dilatih atau jarang dilatih sama orang. Nggak dilatih kalau kita latihan shoulder press, ini harus dilatih secara separat. Nah, untuk melatih, mungkin kalian pernah lihat orang melakukan kayak gini di gym, bisa juga dilakukan dengan cable. Tapi yang sering terjadi, orang itu nggak paham maksudnya dari rotator cuff itu apa. Seringkali orang ambil 10 kilo, 15 kilo, ya begini. Tapi dengan ini kalian nggak melatih apa-apa. Mendingan jangan buang waktu di sana dengan kayak gitu. Tapi yang pilih beban yang, walaupun aku udah latihan bertahun-tahun, paling aku pakai 2 kilo, 3 kilo. Karena ini otot sangat kecil. Bukan kayak compound movement, kalian bisa angkat 20 kilo. Intinya di gerakan ini kita mau fokus supaya siku kita sebisa mungkin nempel sama badan kita. Jadi begini, kalau dia sedikit mau membuka nggak apa-apa, tapi intinya jangan kayak gini, oke? Sedikit membuka nggak apa-apa. Ini buat rotator cuff. Sama juga dengan gerakan ini. Di gerakan ini kalian juga harus fokus bahwa ini satu line, siku kalian satu line. Pas kalian angkat, siku kalian nggak berubah kayak gini atau jatuh, tapi dia satu intinya kalau kalian bayang satu garis, ya. Benar-benar fokus ke rotator cuff, jangan pakai beban yang terlalu berat. Intinya kalau kalian punya problem dengan bahu kalian, merasa tegang, gak enak, aku sarankan sebelum atau setelah kalian latihan, setelah latihan bahu, kalian melakukan beberapa set, 2-3 set rotator cuff di awal atau di akhir workout kalian untuk otot bahu. Kalian juga bisa melakukan sebelum bench press. Kalian bisa mencoba itu aja dan semoga itu bisa membantu kalian. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kamu.